Oke, makasih Teh Putri buat kesempatannya. Di sini aku izin untuk mungkin memberikan sedikit gambaran gitu ya dari soal UTS tahun kemarin. Nah, eh, di sini aku langsung akan membahas ke soal nomor 2 karena kalau nomor 1 itu kan pertanyaannya mengenai materi aja gitu, kayak penjelasan-penjelasan kayak gitu. Mungkin kalian juga kalau kayak gitu mah bisa cari sendiri mungkin ya, banyak referensinya, bisa dari internet, bisa dari PPT juga. Nah, di sini aku akan langsung menjelaskan ke soal nomor 2. Nikita pada tahun 2024 bekerja pada perusahaan PT Jaya 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 dengan memperoleh gaji sebulan sebesar 5.750.000 dan membayar iuran pensiun sebesar 200.000. Nikita menikah tetapi belum mempunyai anak. Pada bulan Januari, penghasilan Nikita dari PT Jaya 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 hanya dari gaji. Hitung berapa pajak penghasilan 21 terhutang Nikita menggunakan metode TER. Nah, tadi kan diketahui ya, berarti gaji Nikita itu sebulannya sebesar 5.750, lalu ada iuran pensiun sebesar 200.000. Lalu statusnya itu sudah menikah, tetapi belum mempunyai anak. Berarti golongan ter A yaitu. Nah, ditanyakannya kan hitung berapa pajak penghasilan 21 terhutang Nikita menggunakan metode TER. Nah, masa pajaknya itu biasanya ada dibagi dua ya, Januari sampai November menggunakan tarif TER dikali penghasilan bruto, lalu nanti ada masa pajak Desember menggunakan tarif pasal 17 atau tarif progresif setelah dikurangi biaya jabatan, iuran pensiun, dan PTKP. Oke, kita hitung dulu yang dari masa pajak Januari sampai November menggunakan tarif TER yang dikali penghasilan bruto. Dalam metode TER bulanan, tarif langsung dikalikan dengan penghasilan bruto atau biaya jabatan dan iuran pensiunan baru diperhitungkan sebagai pengurang pada perhitungan akhir tahun. Jadi kalau untuk bulan Januari sampai November itu tidak dihitung. Nah, tadi penghasilan brutonya atau gajinya yaitu sebesar 5.750.000. Lalu tarif TER yang digunakan itu adalah 0,50%. Dari mana sih T 0,50%? Nih, dari sini ya. Dosen kalian ada gak yang ngasih materi ini, PPT ini? Oh, jom sedikit ya. Nih, kan tadi gajinya itu 5.700 ya. Berarti ini nih yang nomor 3. Nah, berarti tarif TER-nya itu sebesar 0,50%. Bisa dipahami ya? Oke, kita kembali lagi ke pembahasannya. Nah, jadi PPh pasal 21 terutang pada bulan Januari yaitu 5.750.000 dikali 0,50% sama dengan 20.750. Nah, karena Januari sampai November itu 11 bulan, berarti kita kalikan nih 11 dikali 28.750 sama dengan 316.250. Sampai sini apakah ada yang mau bertanya dulu atau kita lanjut? Oke, sepertinya kita lanjut aja dulu ya. Nah, di sini masa pajak Desember menggunakan tarif pasal 17 atau tarif progresif setelah dikurangi biaya jabatan, iuran pensiunan, dan PTKP. Pada bulan Desember, kita menghitung total, total pajak setahun menggunakan tarif pasal 17 ayat 1, di mana biaya jabatannya itu 5% ya, dan iuran pensiunan itu diperhitungkan sebagai pengurang. Nah, gaji setahunnya kan itu, bentar aku edit dulu ya.
sorry, sorry. Ada yang belum keedit. Nah, ini nih. 12 dikali 5.750, yaitu 69 juta. Lalu pengurangnya ada biaya jabatan, yaitu 5% dari gaji setahun, sama dengan 3.450.000. Lalu ada juga eh, iuran pensiunan, yaitu 12 bulan dikalikan tadi tuh ada ya dari soal tuh 200.000, jadi kita tinggal kalikan, yaitu 2.400.000. Jadi total penghasilan neto setahunnya adalah 63.150.000. Lalu ada penghasilan kena pajak atau PKP. Penghasilan neto setahun yaitu tadi kan 63.150.000 ya, yang setelah dikurangi biaya jabatan sama iuran pensiun. Nah, karena tadi kan keterangannya si siapa tuh tadi tuh? Nikita ini sudah menikah tapi belum punya anak. Jadi dia tuh mempunyai tarifnya 58.500. Ini juga ada ya di dalam PPT yang di sini. Nah, tarif efektif bulanan TRA, PTK, PTK atau tidak kawin kalau belum punya tanggungan itu 50 juta. Nah, kalau sudah kawin tetapi belum punya tanggungan, tarifnya itu 58,5 juta. Jadi, tinggal dikurangi nih neto setahunnya yang tadi 63.150.000 dikurangi 58.500.000. Jadi, penghasilan kena pajak atau PKP setahunnya adalah 4.650.000. Lalu kita harus menghitung PPh satu terhutang setahunnya dari tarif pasal 17, yaitu eh, karena cuma 4.650, berarti kita hanya mengalihkan dengan 5%. Karena kan itu juga ada ketentuannya ya dari tarif tarif pasal 17 tuh. Dan kita bisa lihat lagi dari PPT juga sama. Nah, ini sampai dengan 60 juta tarif pajaknya itu 5%. Terus ada juga 60 juta sampai 250 juta itu 15%. Nah, tadi karena di bawah 60 juta berarti tarif pajaknya itu sebesar 5%. Nah, tinggal dikalikan 5% dikali 4.650 sama dengan 232.500. PPh satu yang harus dibayar pada bulan Desember, karena PPh 21 setahunnya tadi 232.500, maka PPh satu yang sudah dipotong dari Januari sampai November adalah 316.250. Kita tinggal eh, mengurangi ya, dari 316.250 dikurangi 232.500. Jadi bayar lebihnya pada bulan Desember itu 83.750. Mungkin sampai sini mau ada yang ditanyakan dulu, takutnya kalian bingung ya sama penjelasan aku gitu. Sebelum kita lanjut untuk ke nomor 2A, 2B. Ya, kalau misalkan kalian sudah paham, boleh minta reactionnya dong. Oke, kita lanjut aja ya ke nomor 3. Tapi sebenarnya itu di soal tuh 2B ya. Aku sini tulis aja 3. Eh, Ejra, pegawai pada perusahaan PT Cendana,
menikah tanpa anak memperoleh gaji sebulan sebesar 25 juta. PT Cendana mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, premi jaminan kecelakaan kerja, dan premi jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja, artinya oleh perusahaan ya, dengan jumlah masing-masing 0,50%. Berarti 0,50% ini untuk jaminan kecelakaan kerja dan 0,30% untuk premi jaminan kematian. PT Cendana menanggung iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji, sedangkan Ejra membayar iuran jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji setiap bulan. Di samping itu, PT Cendana juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Cendana membayar iuran pensiun untuk Ejra ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan sebesar 200.000. Sedangkan Ejra membayar iuran pensiun sebesar 100.000. Lalu berapa sih pajak penghasilan 21 terhutangnya Ejra? Oke, tadi kan diketahui ya gaji pokoknya itu 25 juta. Lalu premi JKK-nya itu tadi kan 0,50%. Tinggal dikalikan dengan gaji pokoknya 25 juta sebesar 125.000. Lalu ada premi JKM tadi sebesar 0,30%. Tinggal dikalikan gaji pokok sama dengan 75.000. Nah, kita tambahkan nih 25 juta ditambah 125.000 ditambah 75.000. Jadi total bruto sebulannya yaitu 25.200.000. Nah, kita tinggal selanjutnya yaitu 5%. 5% tuh dari kayaknya biaya ini ya, biaya jabatan dikalikan dengan total bruto sebulannya itu 25.200.000 sama dengan 500.000. Lalu tadi kan ada iuran JHT-nya ya dari soal 2%. Tinggal dikalikan dengan 25 juta sama dengan 500.000. Mungkin kalian kalau misalkan ikut ngitung juga, kalau misalkan aku ada salah perhitungan, bisa kasih tahu aku ya. Kayaknya ini 25 juta aja ya. Sebentar, aku hitung dulu yang 50. Ya, kalian juga boleh ya ikut ngitung biar sama-sama kalau misalkan ada yang salah kita koreksi bareng-bareng. Masih keren nih? Kayaknya yang ini yang 5%. Kayaknya aku salah nulis. Ini kayaknya bukan 25.500.000 tapi 25 juta. Nah, gini. Gini ya. Iuran pensiunnya 100.000, kita tinggal mengurangi 25.200.000 dikurangi 500.000 dikurangi 500.000 dikurangi 100.000. Jadi penghasilan neto sebulannya sebesar 24.100.000. Nah, lalu kita harus menghitung penghasilan neto setahunnya nih. Karena setahun itu 12 bulan, kita tinggal kalikan 12 dikali 24.100.000. Hasilnya yaitu 289.200.000. Lalu PTKP setahunnya
58.500.000. Sama ya kayak nomor pertama tadi, itu emang dari aturannya gitu. Kalau misalkan udah nikah tapi meskipun belum punya anak, tarifnya yaitu 58.500.000. Lalu ada PH kena pajak setahunnya, berarti tinggal mengurangi 289.200.000 dikurangi 58.500.000. Hasilnya yaitu 230.700.000. Oke, kita akan menghitung PPh pasal 21 terhutangnya. Nah, kayak tadi yang kalau 5% itu hitungannya untuk sampai 60 juta. Jadi 60 jutanya dikali 5% sama dengan 3 juta. Sisanya dari 230 juta dikurangi 60 juta. Berarti dikalikan 15%, yaitu 170.700.000. Hasilnya adalah 25.605.000. Jadi total PPh pasal 21 setahunnya yaitu 3 juta ditambah 25.605.000 sama dengan 20.605.000. Dan PPh pasal 21 per bulannya dari Januari sampai Desember tinggal dibagi 12 aja ya. 28.605.000 dibagi 12. Jadi PPh pasal 21 per bulannya yaitu 2.383.750. Mungkin itu penjelasan untuk nomor 2. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Kalau udah ngerti boleh reaction ya. Maaf itu 5% dari kita itu. Oke, bentar aku cek lagi ya. Boleh Palin kalau mau bantu jawab, silakan. Ya, kalau 5% yang dikali 60 juta itu emang dari rumus yang ini loh, yang dari PPT tadi. Nah, ini. Kalau eh, jadi kita tuh harus membagi-bagi dulu nih, karena tadi kan nilai hasil akhirnya gede ya gitu. Jadi kita bagi dulu 60 juta pertama dikalikan 5% dulu, lalu sisanya dikalikan 15% gitu. Dari pengurangan yang 60 juta. Ini kalau rata bisa nih. Untuk Sri Maharani mungkin ya itu nanti aku coba cek setelah kita ngerjain yang nomor 3 dulu ya. Nanti aku cek lagi. Saya jauh lebih muda dariku, tapi terkadang dia mengeluarkan kata-kata yang sangat berarti, tidak seperti yang keras. Oke, di sini kita lanjut dulu ya. Tuan Juji adalah seorang pengacara di PT Song and Kim dengan menangani kasus sengketa penyalahgunaan hak cipta milik PT Chong
atas penyelesaian kasus tersebut. Tuan Juji mendapatkan imbalan sebesar 200 juta rupiah. Hitunglah PPh pasal 21 Tuan Juji. Nah, imbalan yang diterimanya itu 200 juta. Lalu eh, karena di sini meskipun Tuan Juji itu seorang pengacara di mana dia itu berarti bekerja dengan jasa ya gitu, tapi dia kan tetap merupakan seorang pegawai tetap gitu dari PT Song M Kim. Jadi tetap dikurangi dengan biaya jabatannya sebesar 6 juta rupiah. 6 juta rupiah itu adalah nilai pasti ya, soalnya kan 5% dari 200 juta itu kayaknya lebih besar dari 6 juta, tapi 6 juta itu adalah nilai maksimalnya gitu. Lalu ada penghasilan neto. Penghasilan neto itu hasil dari 200 juta dikurangi biaya jabatan. Jadi hasilnya 194 juta. Lalu kita hitung PTKP-nya karena di sini tidak dijelaskan ya si Tuan Juji ini sudah menikah atau belum, sudah mempunyai tanggungan atau belum. Jadi kita eh, menggunakan tarif umum yaitu 54 juta rupiah. Nah, kita tinggal mengurangi nih penghasilan neto dikurangi PTKP-nya, yaitu 194 juta dikurangi 54 juta. Jadi, penghasilan kena pajak setahunnya yaitu sebesar 140 juta. Nah, kita tinggal menghitung pajak penghasilan pasal 21 dalam setahun gitu. Sama ya kayak tadi, kita hitung dulu 60 juta pertama dikalikan 5% sama dengan 3 juta. Nah, terus yang kedua 15% dikalikan dengan 80 juta. Kenapa 80 juta? Karena kan tadi PKP setahunnya 140 juta nih. Kita tinggal kurangi dengan 60 juta yang sudah dihitung 5% tadi. Berarti sisanya 80 juta. Jadi hasilnya adalah 12 juta rupiah. Jadi total pajak per tahunnya yaitu 3 juta ditambah 12 juta sama dengan 15 juta rupiah dan total pajak per bulannya sebesar 15 juta tinggal dibagi 12 karena satu tahun itu 12 bulan yaitu hasilnya 1.250.000 rupiah. Kalau untuk nomor terakhir ini agak simpel ya penyelesaiannya gitu. Oke, mungkin segitu ya kalau untuk pembahasannya. Yang mau ditanyain lagi boleh kalian bisa ngobrol aja atau diketik lagi gitu di kolom chatnya sambil aku mau ngecek dulu yang tadi ditanyain Sri ya. Suruh interaktif aja gitu bisa aja. Ikut mama nanti berbagi tuh. Nanti berbagi nggak sih? Oke, mungkin teman-teman bakalan ada yang ditanyain nggak terkait tadi pembahasan dari tes suci. Takutnya ada yang belum paham nih. Boleh ditanyain sekarang. Dan mungkin sambil nungguin tes suci juga tadi terkait tadi ya soal yang sebelumnya gitu. Lagi dihitung kembali juga sama tes sucinya. Boleh ditanyain lagi teman-teman nomor berapa gitu pembahasan yang mana yang belum dipahami. Boleh yuk.
Oke, mungkin sambil nunggu Teh Suci ngebagiin share screen gitu ya, teman-teman boleh diisi juga absensinya yang ada di kolom chat boleh ya, teman-teman untuk mengisi absensi. Mungkin aku kembalikan lagi ke Teh Suci. Bentar ya teman-teman ditunggu. Biaya biaya dari suatu jabatan gitu yaitu di mana 5%. Nah, tapi tetap ada batas maksimalnya. Dari sebulan, batas maksimalnya untuk dikurangi biaya jabatan itu sebesar 500.000. Sedangkan untuk setahun yaitu 6 juta. Jadi, eh, meskipun dikalikan 5%, tetapi karena melebihi dari batas maksimal, jadi yang ditulisnya tetap batas maksimalnya yaitu sebesar 500.000. Kayak gitu ya, Sri, apa menjawab? Apakah menjawab pertanyaan dari kamu? Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Oke, Nesa izin menjawab ya. Kebetulan ini untuk soal yang aku dapetin dosennya yaitu Bu Desi ya. Terus aku tanyain juga ke teman aku semalam gitu ya, kalau dosen yang lain itu kayak Bu Prahita gitu ya. Pada UASnya UTS itu offline gitu. Jadi aku gak bisa ngebandingin gitu ya sama soal yang lain. Aku cuma adanya yang Bu Desi aja nih teman-teman. Kalau teman-teman yang aku bahas ini sesuai gak sama yang kalian dapetin di kelas gitu dari dosennya masing-masing? Eh, Sejauh ini masih ada pertanyaan lagi gak dari teman-teman? Mungkin masih ada yang belum paham atau mungkin eh, tadi aku ngejelasinnya belibet atau kecepatan gitu. Boleh ya, karena kita masih ada waktu nih, setengah jam lagi tuh masih lama. Kalau misalkan memang masih ada pertanyaan, silakan ditanyakan saja ya. Oke nih, aku dapat info dari teman-teman yang dosennya yang lain gitu ya. Terkhususnya Bu Prahita gitu, karena Bu Prahita itu kan ujiannya secara eh, offline gitu langsung di kampus. Jadi beliau itu membolehkan untuk anak-anaknya membawa satu kertas contekan gitu. Ya, contekannya itu berupa rumus-rumus mungkin ya. Tapi cuma satu ya dibatasi. Satu kertas A4. Ya, satu kertas A4. Itu mungkin untuk dosennya Bu Prahita. Kalian di sini ada gak yang dosennya sama Bu Prahita? Untuk perpajakan ini apa beliau nggak ngajar lagi perpajakan? Oh ada. Nah mungkin itu ya gambarannya nanti kalian boleh
menuliskan rumus-rumusnya. Paling rumus-rumusnya itu aja sih, kayak misalkan tarif-tarifnya yang kalau di bawah 60 juta berarti cuma dikali 5% gitu. Di atasnya berarti berapa persen. Mungkin itunya aja ya. Boleh di print katanya ya PT-nya. Iya, tanyain dulu ketentuannya kayak gimana. Tabel-tabelnya kayak yang tabel-tabel ini kan. Nih, kayak misalkan eh ter A, misalkan golongannya yang berapa gitu. Terus menggunakan persenan yang berapa. Mungkin itunya ya. Nah, kalau misalkan sama Bu Desi kan kebetulan online, tapi itu pun waktunya terbatas banget ya. Kayak sebentar banget gitu waktu tuh kayak kurang sih kataku. Tapi eh, insya Allah lah kalau misalkan kalian sekarang ikut mentoring kayaknya eh, soalnya gitu gak akan beda jauh-jauh banget gitu meskipun beda soalnya tapi kayaknya perhitungannya mah sama aja ya kayak gitu. Kalau ini ada pertanyaan dari Sri Maharani ya. Kak, kalau misalkan tidak ada keterangan menggunakan tarif TER gitu, berarti ngerjainnya pakai tarif progresif saja apa gimana? Eh, tadi ada ya yang pakai tarif umum di nomor berapa ya? Nah, ini di nomor 4. Ini tuh tidak ada keterangan pakai tarif apa-apa ya. Jadi, biasanya itu menggunakan tarif umumnya aja gitu. Ada bisa bisa jadi yang 17 kayak kalau aku sih eh, apa ya referensinya tuh dilihat tuh dari soal-soal yang ada di PPT-nya loh. Soalnya kayak dosen tuh kayaknya nggak akan mungkin gitu ngasih soal tuh yang jauh-jauh dari contoh soal yang ada di PPT. Kita lihat aja nih model soalnya kayak gitu, berarti pengerjaannya pakai metode apa gitu. Karena biasanya ada soal-soal yang nggak disebutin pakai metode apa, tapi tetap dipakai gitu metodenya. Jadi kayak kalian kalau mau ujiannya dilihat-lihat dulu aja sering-sering latihan pakai soal-soal yang ada di PPT. Aku lihat yang dari Bu Rahita sama Bu Desi PPT-nya hampir sama kok PPT-nya. Kayak yang dari Bu Desi juga ada di Bu Prahita, di Bu Prahita juga ada yang di Bu Desi. Itu ya Sri. Oke, sama-sama Sri. Yang lainnya ada lagi yang mau ditanyakan sebelum mungkin aku kembalikan lagi ke Teh Putri. Boleh ya teman-teman kalau yang masih bingung atau yang masih belum ngerti nih tadi aku menjelaskan saya gimana gitu. Ada yang mau diulang lagi apa yang mau ditanyain lagi boleh. Oke, kayaknya udah agak ada pertanyaan lagi ya dari teman-teman semua. Nah, aku anggap semoga kalian paham dengan penjelasan aku gitu. Mohon maaf kalau misalkan aku ngejelasinnya masih belum maksimal ke kalian. Mungkin aku berharap semoga kalian nanti ujiannya lancar ya, digampangin. Terus soalnya gak beda jauh gitu sama apa yang dijelasin dosen sama kalian. Terus yang dikasihin
contoh soalnya sama kalian. Jadi nanti kalian pengerjaannya bisa dengan mudah gitu. Semoga kalian nilainya juga pada aman ya. Nanti kalau misalkan kalian masih ada pertanyaan yang belum kalian tanyakan di sini, tapi ingin bertanya, boleh kalian hubungi aja Teh Putri gitu, minta kontak aku ya gitu. Aku masih terbuka kok, misalkan kalian masih ada pertanyaan untuk matkul perpajakan ini. Oke, segitu aja dari aku. Mungkin aku kembalikan lagi ke Teh Putri. Makasih Teh Putri. Oke, terima kasih Teh Suci sudah mau menjadi mentor dari mata kuliah perpajakan untuk semester 2. Nah, teman-teman diingetin lagi buat yang belum melakukan absensi, boleh dulu diisi presensinya yang ada di link kolom komentar. Boleh diisi teman-teman. Kalaupun tadi sudah mengisi absensi pada mata kuliah pertama, diisi kembali ya, karena itu teman-teman isinya beda, jadi per matkulnya aja. Boleh diisi kembali ya absensinya. Oke, teman-teman, terkait dengan perpajakan, apakah udah udah pada memahami ataupun masih ada bingung gitu kayak terkait sistemnya, sistem UTS-nya kayak gimana? Itu udah aman ya, teman-teman? Boleh di reaction kalau misalnya udah aman. Dan teman-teman nanti kalau teman-teman udah mengisi absensi, nanti bakalan ada link pembahasan UTS. Di mana kan di redaksi sebelumnya tuh ada yang namanya bank soal. Nah, kalau misalnya bank soal itu berisikan soal-soalnya saja, soal UTS tahun lalu gitu. Kalau sedangkan udah mengisi absensi itu, di link absensi nanti ada link G Drive terkait pembahasan UTS yang udah tadi dijelaskan oleh Teh Suci dan mata kuliah sebelumnya gitu. Jadi kalau udah ngisi absensi nanti ada link yang berisikan jawaban UTS-nya. Kalau bang soalnya cuman soal-soalnya aja gitu, gak ada si jawabannya gitu. Jadi makanya teman-teman boleh diisi dulu absensinya ya teman-teman. Jangan lupa. Oke, mungkin setelah absensi, nanti teman-teman harus juga mengisi kuesioner, di mana itu nanti berisikan penilaian teman-teman terkait dengan kegiatan mentoring dan coaching kali ini gitu. Jadi kalian bisa ngasih saran ataupun perbaikan untuk mentoring ke depannya gitu. Teman-teman boleh ngakses aja bang soalnya ya di sana udah lengkap banget gitu ya soal-soal UTS semester 2 gitu yang tahun kemarin. Boleh dicek. Oke, mungkin teman-teman untuk selanjutnya itu bakalan ada mentoring dan coaching terkait dengan matkul yang ketiga itu eh, pengantar ilmu ekonomi mikro. Tapi dilaksanakannya nanti ya teman-teman jam 10 pas gitu. Jadi buat teman-teman yang lainnya yang udah join boleh diajakin teman semester 2-nya yang lain karena nanti ada pembahasan oleh mentor-mentor dari mata kuliahnya tersebut. Jadi boleh ya teman-teman sekarang boleh diajakin dulu teman-teman yang lainnya gitu sambil nunggu juga untuk mentor menyiapkan gitu ya, menyiapkan pembahasannya. Boleh sekarang teman-teman untuk diajakin teman-teman yang lainnya ya. Terus mengisi dulu absensi atau enggak teman-teman bisa sambil nunggu sambil baca dulu bang soalnya. Bang soalnya ada di link ataupun di redaksi yang sudah dikirim di grup angkatannya masing-masing. Boleh ya teman-teman ditunggu ya sampai jam 10 kita nanti bakal mulai lagi. Teman-teman 5 menit sebelumnya harus udah berada di Zoom ya, biar kita gak nunggu lagi kelamaan. Boleh teman-teman silakan diajakin sambil dibaca-baca juga bang soal dan diisi kuesioner dan juga absensinya. Terima kasih, ditunggu ya jam 10.